Selamat datang di pembahasan kita. Info penting nih, sesi ini disiapkan khusus oleh LPP Andalas Institute. Formatnya memang sengaja audio saja, Anda dengar, nggak pakai video. Biar lebih enak itu didengerinya mungkin sambil nyetir di mobil atau pas lagi santai di kantor. Tapi tenang, informasinya tetap jelas kok. Hari ini kita mau kupas tuntas pembaruan penting nih di perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah atau PBJP ya. Fokus kita ke penyesuaian materi pelatihan kompetensi PBJP level 2. Ini terkait peraturan presiden yang baru nomor 46 tahun 2025. Sumber utamanya dari suplemen Modo Pusat Pelatihan SDM PBJ, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP ya, yang terbit Juni 2025. Tujuannya, biar kita sama-sama paham perubahan krusial di tahap perencanaan PBJP yang perlu Anda kuasai. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Sip. Yap. Kita mulai dari identifikasi kebutuhan sama penetapan barang jasa dulu nih. Katanya ada beberapa hal baru di sini dari sumber kita. Poin kuncinya apa aja ya? Betul, betul. Jadi, yang pertama itu soal peran dan pendelegasian. Pengguna anggaran, PA, atau kuasa pengguna anggaran, KPA, sekarang ditegaskan lagi bisa mendelegasikan tugas perencanaan ke PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, PPK ini juga bisa dibantu tim teknis atau pengelola fungsi PBJ lainnya. Jadi lebih fleksibel gitu. Terus soal konsolidasi pengadaan, nah ini definisinya diupdate. Intinya sih ini strategi buat gabungin kebutuhan barang jasa biar lebih efektif, lebih efisien lah. Pelaksananya bisa macam-macam, bisa PA, KPA, PPK, UKPBJ, atau bahkan Kepala LKPP kalau skalanya nasional. Catatan penting nih, kata sejenis di definisi konsolidasi itu sekarang dihilangkan loh di Perpres baru ini. Oh iya, wah berarti potensinya lebih luas dong ya buat konsolidasi. Nggak harus yang mirip-mirip aja barangnya. Bisa jadi begitu. Tapi ya detailnya kita masih nunggu peraturan LKPP turunannya sih buat lebih jelasnya gimana penerapan penghilangan kata sejenis ini. Oke. Menarik itu. Nah, selain konsolidasi, katanya modul ini juga nekenin banget soal pengadaan berkelanjutan. Apa nih yang baru di sini? Iya, cakupannya sekarang diperluas secara eksplisit. Jadi bukan cuma mikirin ekonomi, sosial, sama lingkungan aja. Tapi sekarang ada tambahan aspek institusional atau tata kelola. Tujuannya sih jelas ya, biar dapat value for money terbaik, terus tata kelolanya bagus, ada manfaat buat masyarakat, ngurangin dampak buruk ke lingkungan dan sosial, plus institusinya juga jalan efektif. Prakteknya ya banyak, mulai dari preferensi produk ramah lingkungan, pastiin kondisi kerja yang layak, pemberdayaan UMK dan koperasi, kesetaraan, sampai etika bisnis yang sehat. Jadi makin lengkap pertimbangannya. Jadi makin komprehensif ya. Kalau ngomongin aspek ekonomi dalam keberlanjutan tadi, penggunaan produk dalam negeri atau PDN di pasal 66 kayaknya jadi fokus utama ya. Bisa tolong disederhanain nggak aturannya? Agak berlapis gitu kelihatannya. Oke, coba ya. Intinya sih kewajiban pakai PDN itu makin kuat. Ada semacam tangga prioritas gitu. Yang paling utama, prioritas 1 itu PDN yang nilai TKDN-nya tingkat komponen dalam negeri minimal 25%. Tapi ini ada syaratnya lagi. Kalau ada PDN yang total nilai TKDN ditambah BMP, bobot manfaat perusahaan, itu minimal 40%. Nah, itu yang diutamakan. Oke, jadi TKDN minimal 25%, tapi kalau ada yang TKDN plus BMP minimal 40%, itu yang dipilih duluan. Terus kalau itu nggak ada? Nah, kalau itu nggak ada atau volumenya kurang, baru turun ke prioritas kedua. Pakai PDN yang TKDN-nya minimal 25% aja. Kalau ini juga nggak ada atau kurang, turun lagi ke prioritas 3, pakai PDN yang TKDN-nya di bawah 25%. Pilihan terakhir banget baru pakai PDN yang ada di Sistem Informasi Industri Kemenperin. Oh iya, buat produk non-industri sekarang bisa pakai self-declare. Jadi produsennya bikin pernyataan sendiri soal kandungan lokalnya. Oke, paham. Jadi impor itu benar-benar opsi terakhir ya? Betul sekali. Impor itu kalau PDN udah bener-bener nggak ada atau volumenya nggak cukup sama sekali. Itu pun harus lihat kapasitas industri kita juga. Kadang perlu persetujuan khusus malah. Jadi jelas banget ya hierarkinya buat maksimalkan PDN. Nah sekarang gimana aturan PDN dan keberlanjutan ini diterapin pas nyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja atau KAK? Nah di sini peran PPK penting banget. PPK itu wajib masukin preferensi ke PDN, terus produk yang udah punya sertifikat SNI, sama produk ramah lingkungan itu ke dalam spektek atau KAK. Jadi bukan cuma himbauan lagi, tapi udah keharusan di dokumen perencanaannya.
Soal nyebut merek, memang masih boleh sih, tapi ya itu, dibatasi banget. Dibatasi gimana tuh maksudnya? Ya misalnya cuma buat komponen atau suku cadang dari sistem yang udah ada gitu. Atau buat barang jasa yang ada di e-katalog. Tujuannya biar nggak ngunci ke satu merek aja tanpa alasan yang kuat. Sip, jelas. Nah, terakhir nih, soal penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS. Apa aja pembaruan penting di sini? Ada beberapa penyesuaian penting nih. Pertama, gunanya HPS itu diperjelas lagi di pasal 26 ayat 5. Buat apa aja? Buat nilai kewajaran harga, terus jadi batas paling tinggi penawaran yang sah. Ini untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya ya. Terus juga jadi dasar buat nentuin jaminan, nentuin batasan personel atau peralatan buat konstruksi, sama nentuin siapa penerbit jaminannya. Oke, fungsinya diperjelas. Terus apa lagi? Kedua, soal pengecualian kapan nggak perlu bikin HPS. Ini diupdate, jadi nggak perlu HPS buat pengadaan langsung yang nilainya paling banyak 10 juta rupiah. Dan nah ini yang baru, buat e-purchasing, beli lewat katalog elektronik yang nilainya paling banyak 100 juta rupiah. Oh, berarti kalau e-purchasing di atas 100 juta, sekarang wajib pakai HPS dong? Tepat sekali, itu implikasinya. Jadi kalau Anda beli di e-katalog, nilainya di atas 100 juta, HPS-nya harus disiapin. Ketiga, aturan lama soal batas waktu penetapan HPS yang dulu 28 hari kerja sebelum batas akhir nawar, itu sekarang dihapus. Wah, dihapus ya. Jadi lebih fleksibel dong PPK netapinnya. Iya, betul. Memberikan fleksibilitas waktu lebih buat PPK. Oke, banyak juga ya perubahan teknis tapi penting ini. Jadi kalau kita simpulkan nih, apa makna utama dari pembaruan Perpres 46/2025 ini buat Anda semua yang terlibat di perencanaan pengadaan pemerintah? Intinya sih, perencanaan sekarang dituntut buat lebih strategis dan komprehensif. Strategis dalam melihat peluang konsolidasi yang mungkin lebih luas, karena kata sejenis hilang tadi. Terus komprehensif dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang multidimensi itu. Ekonomi, sosial, lingkungan, plus institusional. Juga harus tegas banget memprioritaskan PDN, pakai hierarki yang tadi udah jelas, dan tentunya perlu cermat memahami aturan baru soal HPS, terutama yang e-purchasing di atas 100 juta itu, dan soal fleksibilitas waktu penetapannya. Semua ini arahnya ke pengadaan yang lebih cerdas, efisien, bertanggung jawab, dan dukung tujuan pembangunan nasional lah. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Dengan penekanan yang makin kuat ke kapasitas industri dalam negeri kita dan aspek keberlanjutan yang menyeluruh ini, gimana ya kira-kira ini bakal membentuk ulang lanskap para penyedia barang jasa pemerintah di Indonesia buat jangka panjang nanti? Bakal ada pergeseran signifikan nggak ya? Coba direnungkan. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih insight berharga buat Anda ya. Dan jangan lupa, diskusi ini dipersembahkan oleh LPP Andalas Institute.